Kami mau sambut hadirat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari tetap bawa hati menyembah kepada Tuhan. Shikarabaya shakaralabaya. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Shikarabaya dalamaya shikaralabaya syarala. Shikaralabaya dalamaya shakaralabaya dalamaya dalam. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan. Kau hadir, Kau hadir. Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Shikaramaya sharamaya dalamaya 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 dalam. Hiaramaya dalamo. Hiaramaya sharamaya dalamaya 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 dalam. You are here in this place, working in this place. Oh, Ramaya sharamaya si. Hiaramaya dalamaya dalamaya dalam. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place, and we worship you. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are here, you are here. Touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship. Yes, you are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship. You are here, you are here, turning life around. I worship you, I worship. Oh, you are here, mending every heart, and we worship you. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Oh,
who you are. Yes, you are Waymaker, Waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who Oh, even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I can feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop, you never stop walking. You never stop, you never stop walking. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, we worship you, Jesus. That is who you are. We come to worship you. You mending every heart. You healing every heart. Oh, that is who you are. That is who you are. Mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Sekarang that is who you are. That is who you are. Jesus, you are maker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Sekarang we bless your name, Lord Jesus. That is who you are. 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 Yesus,
It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever. Amen. Yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever. Amen. Yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever. Amen. Yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever. Amen. Yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever, forever. Yours. It's a kingdom yours. It's a power yours. It's a glory forever. Amen. We call your name, the name above all name, Yeshua, we call your name, Jesus. Oh, Yeshua, Jesus. Kiaramaya Sirinamo. Yeshua, 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 Yeshua. We call your name above all name, your name above all name, your name above all name. Oh, so I welcome you, Lord. So I welcome you, Jesus. So I welcome Holy Spirit. So I welcome. So I welcome Jesus. You are my beloved. Oh, hallelujah. Mari sambut dia haji, sambut dia di bertato. Sekeramaya ramaya ramaya rambo, sekaramaya ramaya ramaya sekarambo, ya ramaya ramaya rambo. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, Jesus. Kiaramaya ramaya sekarambo. Yeah.
yang terbaik. Shikaramaya nalamaya shananamo. Haleluya. Yesua, Yesua. Yesua, Yesua. Yanama Yesi. Yesua, Yesua, Yesua. Manifest your name too. Manifest your name, Jesus. Yes, Yesua, Yesua.
call your name, the power's name. The power name. Manifest. Call your name. Yahweh. Rapha. Elohim. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Adonai will manifest Himself. Yahweh Rapha. Saya ajak kita semua bangkit berdiri malam hari ini sama-sama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Rapha, Elohim. Call His name Shaddai. Shaddai. Jireh. Adonai will manifest Himself. Oh, we worship you. Rasa prosheti aratara la mandara la monse di ketoro lo monde. Shoria manana na mone sene anana mansana. Kuriara la monde de bo senderi ara la mandara la mandi ara la mandire de shurulu lo monde. Shana la mande riatara la mandara la manse de bo sende. Agungkan dia Saudara. Muliakan dia. Shamanana mo shiriri arala mandi arala mo. Kau layak disembah, kau layak disembah. Shamanana yara mana yamana sudi. Kau layak disembah, ya Raja. Kau layak disembah, kau layak disembah. Namamu kudus, kudus Tuhan. Come on, katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Come on, angkat suaramu. Kudus Tuhan, sebab namamu, sebab namamu, sebab namamu kudus. Ku masuk ruang kudus. Serebo setene monse dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah. Come on, katakan sekali lagi, katakan ku masuk. Masuk ruang kudus dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Katakan ku masuk dengan hati tulus menyembah. Kawan katakan ku menyembahmu. Sheketoro bonseta. Somebody katakan ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembah.
Shananamande. Katakan ku menyembah, ku menyembah. Katakan ku sembahmu, oh, dan ku menyembahmu, ku menyembah. Katakan ku sembahmu Tuhan. Shebrose katana. Come on, sebab namamu, namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Syaranamande. Hanya suara saja, katakan sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kamu angkat suaramu, sebab namamu kudus, sebab namamu. Come on, katakan sebab namamu, sebab namamu, sebab namamu. Katakan sebab namamu, oh, sebab namamu. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sirebo sende, jangan terburu-buru, just worship Him. He's here, Dia hadir di sini. Karena namun sini aralaman di aralananduya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, angkat suaramu. The elders and angels, they bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. The redeemed worship you now. And holy, holy, holy are you, Lord. And holy, holy, Shetorate brusim rakiatu nasara namande. Shananamunde arya mananamu. The elders and angels bow. Come on, katakan the redeemed worship you now. Worship you now.
Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Almighty, Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Amin. Angkat tanganmu semua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Syaranamanda. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kekudusan-Mu. Kami rindu Engkau. Come on, just worship the Lord. Shanamanda ralana noshi. Shamanana neshorere. Yanana namane yaralandushi. Sebab Kamu layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Pastor Melvin, I hear the Spirit of the Lord says that you are in a Psalm 110 season where the Lord is stretching forth His scepter of authority. And for the Spirit of the Lord says, I see He's imprinting your heart with the word Zion. And the Spirit of the Lord says that the land which the Lord has allocated, allotted unto you, it will be released in this coming season. For the Lord says that it is now a season which the Lord is putting a new apostolic positioning that will begin to prepare and to begin to equip God's army, especially in the mountains. And the nations which the Lord has sent you to, God has opened the mountains to you. And I see that as a physical location that will open for you. And I see 3 levels. Number 1, for the Lord has given you the grace to teach the body of Christ about church management. Number 2, the Lord has called you to raise up last days leaders who carry the apostolic vision and the prophetic voice to build with God's pattern, to build with God's idea. And the 3rd, the Lord has called you to raise up a prayer army. And the Spirit of the Lord says that God will commission you in this season to even begin to conduct prayer conferences. And this prayer conference will travel to different nations, for you will begin to prepare God's elite forces that they will know how to wage war. And the Lord will show you curriculums about fasting, dimensions and revelations about the different fasting that is in the Word, that the body of Christ must know in these last days. For each fast that was shown through the life of different servants of God, such as Esther, such as Daniel, the fast that the prophet Moses took,
Even the fast that the Lord Jesus took, it carries specific weapons of warfare that is needed for the warfare that is ahead for the body of Christ. And I hear the Spirit of the Lord says, do not be discouraged, for the Lord is bringing you through the thick of the battle. For the enemy that has tried to withhold you and withstand you, they must bow before the feet of the King whom you serve. As it is written in the book of Psalm 110, sit at my right hand, the Lord says. The Father says to the Lord Jesus, until I make your enemies to become your footstool. In the same way, that grace, that authority, it is being imparted, given to you in the season. For now, you are about to climb to a greater, a higher, a deeper dimension with God. And that is the dimension of Zion. So Father, we pray for your dear servant, Pastor Melvin. The nations will begin to give up their sons and daughters. That they will rise to become a breed. And I see, just as it is written in the book of Ezekiel, that the army which you are going to raise up, they will have the face of a lion. They will be bold. They will be loud. They will roar. They will have the courage. They will have the zeal. And the Lord will give them authority to shift things in the spirit realm. And the Lord will position them to become gatekeepers in different gates of the nation. In the name of Jesus, Father, let your grace go before your dear servant, oh God. That this is going to be a season of victory, a season of breakthrough, a season of elevation. Father, we thank you for all that you have done in this ministry, oh God. And Father, we are in agreement that this is the hour that divine positioning is taking place. And I perceive in my spirit, there is a ministry that the Lord has entrusted to a different servant of God. But the Lord has not found that servant of God to be faithful. And I see there are certain things that will fall into your hands. Just like how in the book of Matthew chapter 25, when the servant with the 1 talent was not found to be faithful, that talent was entrusted to the servant with the 5. In the same manner, I see some shiftings, some rearranging is going to take place. But you're going to get the grace from God to complete some things that was not yet completed in past season. But the Lord is able to trust you. For with the little that the Lord has given you, you have made much out of it. Bapak, aku berdoa. Can I ask Ibu Christine to go next to your husband? Pak Hans, please come forward. Angkat tangan. I keep on seeing. The Spirit of the Lord says, bahwa God has given the both of you the grace in the season ahead untuk merestorasikan banyak pernikahan-pernikahan dan hubungan antara suami-suami dan istri-istri yang tidak dibangun dengan pola yang benar. And the Spirit of the Lord says, ini bukan hanya menjadi sebuah pelayanan, tapi ini akan juga berbarengan dengan sebuah usaha dan bisnis yang akan memberkati couples, memberkati pasangan-pasangan suami istri. Tuhan berkata kepada ibu, Tuhan tahu hatimu. Engkau hanya mau untuk memberikan pemulihan dan membawa pemulihan. Ada banyak hal yang kau saksikan di dalam keluargamu sendiri. Bahkan ada hal-hal yang kamu alami, yang kamu lihat di dalam kehidupan keluargamu. Orang-orang yang ada di generasi-generasi yang atas. Dan engkau berkata, Tuhan, aku gak mau melewati apa yang mereka lewati. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan mendengarnya menjadi jeritan hatimu. Seperti seorang anak kecil yang ada di samping kaki bapaknya. Dan terus meminta. And I hear this word, petition granted. God will open the door. The Lord is about to bring a diversity in the ministry. Sesuatu yang baru Tuhan akan hadirkan dan lahirkan. Khususnya memberkati couples, marriage restoration. Tuhan berkata kepada Bapak, you know, saya melihat bahwa Bapak itu dipanggil untuk melayani Tuhan dengan kapasitas yang lebih. Tapi engkau harus diperlengkapi. Engkau menghadiri seperti saya melihat seminar-seminar atau kelas-kelas. You are going from one conference to the other. Hatimu lapar untuk diperlengkapi. Hatimu haus dan lapar untuk terus dibina, dididik, dibesarkan oleh Roh Tuhan. Dan Tuhan berkata, qualify yourself. Sebab Tuhan akan memosisikan engkau. Jangan takut kepada orang-orang yang lain. Yang mungkin mereka punya jabatan. Mereka punya orang tua yang sudah melayani sebelum mereka. Tapi Tuhan akan memposisikan engkau di antara pemimpin-pemimpin muda. God is going to qualify you. Dan Tuhan akan melatih engkau menjadi seorang gembala yang baik.
Seorang gembala yang mengasihi jemaat-jemaat Tuhan seperti sang gembala agung mengasihi mereka. Qualify yourself. Kamu akan dilatih, Bapak akan melewati banyak training season ke depan ini. Tapi Tuhan sudah memperlengkapi. Bahkan kemampuanmu untuk menyampaikan firman. Kemampuanmu untuk mulai mengajar. Tuhan akan menaruh perkataan-perkataannya di dalam bibir lidahmu. Dan apa yang kau katakan akan mulai menyingkapkan yang selama ini tersembunyi. Akan mulai meluruskan yang berliku-liku. Membuat kejelasan di tengah-tengah hal yang tidak jelas arahnya. Tuhan berkata bahwa lewat engkau, clarity is gonna take place. And the Spirit of the Lord says, bersama dengan pelayanan Bapak dan Ibu, there will be a divine connection dengan bridal company. Khususnya dengan pernikahan IC ballroom. Saya melihat tempat yang disewa untuk menikah. Saya melihat seperti peralatan-peralatan atau hal-hal yang dibutuhkan di dalam sebuah pernikahan atau acara pernikahan. Tuhan akan memberikan tanda dan membukakan pintu. Dan Tuhan berkata jika Bapak dan Ibu bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, Tuhan akan terus mengekspansi, memperluas pengaruhmu, memperluas kapasitasmu. 2 tahun ke depan akan menjadi 2 tahun di mana Tuhan akan menguji hatimu, menguji motivasimu. Dan saya melihat jika engkau didapati oleh Tuhan setia, maka tanggung jawab yang lebih besar sudah menanti Bapak dan Ibu. Give him the grace, Lord. Give him the anointing for this season ahead. In Jesus' mighty name. Semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk sore malam hari ini. Setiap kali kami berkumpul di dalam rumah Tuhan, kami tahu tidak ada tempat yang lebih indah daripada di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Aku berdoa Roh Kudus, biar malam hari ini setiap orang yang hadir di tempat ini, kami memiliki telinga yang peka mendengar, mata yang peka untuk melihat, hati dan pikiran yang peka untuk menerima, menangkap, memahami, mengerti apa yang firman-Mu mau katakan kepada kami. Kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan setia untuk memimpin kami sampai kami tiba di garis akhir kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Seperti di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu. Lihat 5 orang, katakan kamu pulang pasti akan diberkati. Katakan kau berjumpa dengan Yesus. Amin. Katakan you will be blessed in the name of the Lord Jesus. Berkatakan berkat. Terima kasih untuk worship team. I really thank God for the keyboardist yang mana. Thank you Pak. I really enjoy your keyboard playing. Such a grace, such an anointing. Silakan duduk semua dalam hadirat Tuhan. Selamat malam, berapa banyak yang bersuka cita hadir di Soul for Jesus meeting pada malam hari ini. Lambaikan tangan saudara. Amin. Amin. Saya ngomong sama orang hidup bukan sama mayat kan? Ya. Amin. Amin. Suara satu orang kalau lebih menang sama banyak orang, something wrong, you know. Oke, saya berdoa kalau Anda hatinya terbuka untuk firman-firman pasti memberkati saudara. Amen. I'm so thankful Pastor Melvin to see you. 8 years I've not seen you. And but almost 1 decade Pastor. But we're in the same city in Surabaya. Glory be to God. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya saudara. Dari kitab 1 Raja-Raja 17. Malam hari ini di Soul for Jesus, Pak Hans, Ibu Christine terima kasih untuk undangannya. Saya tahu udah beberapa kali we try to plan, now I can come and God gives this Friday dan saya mengucap syukur. Saya percaya bukan suatu kebetulan. There is a word that the Lord wants to give to both of you and to Pastor Melvin. And I'm so thankful for this divine meeting today. Dan saya pribadi sangat diberkati boleh menyembah bersama-sama dengan saudara. Saudara buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Hari ini saya akan berbicara dan mengajar kepada saudara tentang hukum prioritas. Okay? Bagaimana saudara dan saya harus belajar menjadikan Tuhan yang pertama, bukan hanya yang pertama sebetulnya, tapi yang paling utama. Kalau saudara dan saya belajar menjadikan Kristus yang pertama dan yang utama, maka saudara dan saya akan dijadikan Tuhan menjadi umat yang unggul. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin lama semakin tidak menentu. Alkitab menyatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, keadaan dunia tidak akan menjadi semakin baik.
Tapi di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, saudara dan saya bisa ada di dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena Kristus yang ada di dalam saudara jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari dunia yang saudara dan saya sedang hadapi. Yang percaya katakan amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara dan saya di hari-hari ini mau menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang belajar mau memprioritaskan Tuhan. Saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan juga harus bisa dipercaya oleh Tuhan. So that's why saudara dan saya harus menuju kepada kedewasaan rohani. Jangan jadi bayi-bayi terus. Yang datang ke ibadah seperti ini menanti kapan didoakan. Saya kan gak akan doain siapapun hari ini. After I'm done from the sermon, my job is done. Saudara harus belajar haus dan lapar akan firman. Kalau saudara dan saya bertumbuh jadi orang yang dewasa, maka saudara dan saya akan belajar menjadi orang-orang yang unggul. Karena roh Tuhan ada di dalam saudara loh. Coba lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Ada seorang bernama Elia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Look at that. Seorang gak perlu terkenal, nama bapaknya gak tahu, nama famnya gak dikasih, latar belakangnya gak dikasih. Tiba-tiba seorang Elia muncul. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang gak menentu. Di tengah-tengah keadaan Tuhan sedang menghakimi rajanya. Waktu itu ada seorang perempuan namanya Isabel. Isabel meracuni pikiran hati suaminya. Akhirnya Raja Ahab menjadi salah satu raja yang paling bengis. Yang mendukakan hati Tuhan. Suddenly Tuhan memunculkan seorang bernama Elia. Latar belakangnya gak dikenal. Siapa bapaknya gak diketahui. Tapi yang jelas Alkitab berkata, orang yang dipercaya oleh Tuhan jadi jawaban buat generasinya adalah orang yang setia melayani Tuhan meskipun gak dikenal oleh orang. Elijah gak diketahui siapa nama bapaknya, latar belakang keluarganya, silsilah keluarganya, masa lalunya bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas Alkitab berkata Elia melayani Tuhan meskipun Elia belum dikenal oleh bangsa Israel. Bayangkan jika saudara dan saya menjadi orang percaya yang dewasa, orang percaya yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa. Alkitab berkata, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara dan saya harus mengerti gereja yang bisa dipercaya adalah gereja yang berjalan di dalam otoritas. Bukankah Alkitab berkata di perjanjian baru Matius 16. Bahwa waktu Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga kepada gerejanya. Maka apa yang saudara ikat di bumi terikat di sorga loh. Apa yang Anda lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ada otoritas di mulut orang percaya. Kalau saudara dan saya belajar menjadi orang percaya yang dewasa. Yang menjadikan Kristus yang pertama dan yang utama. Saudara tidak ditentukan oleh keadaan. Tapi keberadaan saudara menentukan keadaan yang mengerti. Katakan amin. Elijah membawa perubahan karena Elia menentukan keadaan zaman. Elia gak luput dari kelaparan. Elia melewati kekeringan dan kelaparan yang sama. Tapi bayangkan Elia berkata, tidak akan ada embun, gak akan ada hujan, kecuali aku ngomong. Nah, do you know how to pray? Atau kalau berdoa cuma ngemis doang? Hah? Bisa bernubuat gak? Atau kecanduan nubuatan? Bisa mendeklarasikan firman gak? Atau buta sama firman? Tapi mengharapkan Tuhan hadir. Palsu. A true church. Yang kamu ngomong, jadi loh. Karena Tuhan respon sama gereja yang dewasa. Karena kita mitra Allah, bukan jongos dan kacungnya Allah. Elia ada di Israel. Kalau aku gak ngomong, gak ada hujan. Aku gak ngomong, gak ada terobosan. Saudara ngerti siapa kamu di dalam Kristus? Di tengah-tengah keluarga, kondisi kota, bangsa, perekonomian, bisnis. Karena ada saudara, apa yang kamu katakan jadi. Karena Tuhan bisa percaya sama saudara. Bayangkan kalau seorang Elia, di mana Alkitab berkata tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali keluar dari mulutku. Kira-kira di tengah-tengah kekeringan yang sama yang dialami satu bangsa, Elia bisa mati gak? Nggak mungkin, karena kalau Elia mati, satu bangsa mati. Orang percaya mengerti fungsinya di dalam Tuhan. Orang percaya mengerti identitasnya. Kamu dipelihara oleh Tuhan. Karena nasibmu, hidupmu, keberadaanmu, kondisimu dibutuhkan Tuhan untuk membawa transformasi dan reformasi. Keren loh. Elia gak bisa mati. Kenapa? Karena kunci keterobosan Israel di mulutnya orang ini. Jadi Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga hambanya. Kenapa? Kalau hambanya mati yang malu bukan Elianya. Yang malu Allah yang dilayani oleh Elia.
Mantap loh. Saudara mau tahu kuncinya kalau Anda menjadikan Tuhan yang prioritas. That's what I want to teach you. Makanya jangan kasih Tuhan sisa. Kamu cuma datang ke Tuhan kalau pas butuh. Tapi yang kamu taruh di otakmu, bisnismu. Cuan, cuan, cuan. Mati makanya kamu. Orang yang mengerti berjalan dalam provisi. Apa sih provisi? Elia luput gitu dari kekeringan? Enggak. Dia melewati kekeringan yang sama. Dia di tengah-tengah kondisi cuaca iklim yang sama. Tahu gak provisi itu apa? Tuhan ngomong sama Elia, kamu ke sungai Kerit. Di sungai Kerit kamu minum. Di sungai Kerit aku kirim gagak yang kasih kamu makan. Tuhan tidak memberikan provisi dari yang tidak ada. Tuhan memberikan provisi dari yang sudah ada. Karena provisi adalah Anda dan saya di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Karena saudara ada di dalam ketepatan isi hati dan pikiran Tuhan. Itu provisi. Jangan minta Tuhan berkatin bisnismu kalau kamu gak pernah libatkan Tuhan di dalam keputusan bisnismu. Dia bukan jin. Kenapa ada orang-orang yang bisa berjalan di dalam berkat yang Anda gak minta, tapi berkat itu ngucur terus. Karena Anda membangun bukan dengan pola dirimu sendiri. Kamu membangun dengan polanya Tuhan. God's project, He pays for His own project. Your own project, pay yourself. Don't ask God to pay for you. Simple kok, rumusnya Alkitab itu simple. Elia pegang mandatnya Allah. Yang tanggung jawab sama dia siapa? Allah. Dan saudara tahu provisi ada kadar luasanya. Sungai Kerit gak terus ngalir buat Elia. Satu kali sungai Kerit kering. Orang yang jalan sama provisi, bukan berarti bankmu itu rekeningnya aman. Sampai Tuhan berkati saya, sampai saya gak usah pusing lagi. Itu cara setan berkatin kamu. Dikasih yang manis dulu, dibunuh di belakang gitu. Tapi kalau Tuhan kasih provisi yang sejati adalah kehadiran Dia dalam hidup saudara. Kamu gak terima rekening bank yang bikin kamu relax, enggak. Tapi di dalam setiap masa, di dalam setiap musim, Anda menemukan hadiratnya. Karena berkat yang sejati bukan terobosan keuangannya. Berkat yang sejati Allah beserta dengan saudara. That's the true blessing loh. Waktu sungai Kerit mulai kering, Tuhan bilang, udah mulai kering Elia, bangun. Coba ayat yang ke-7. Sebelum saya ngomong 3 prinsip utama. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Kalau saudara jadikan Tuhan yang prioritas dalam hidupmu, kamu pasti alami terobosan. Gak usah nangis, gak usah jengking, gak usah jempalitan. Karena Tuhan kita gak minta akrobat. Be still and know I am God. Keren loh. Be still. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kalau sungai Keritmu udah mulai kering, jangan panik. Be still. Siapa bilang provisi? Berarti yang kelihatan depan mata bagus terus. Enggak. Elia yang lihat airnya makin lama makin surut. Tapi setiap kali saudara dan saya membutuhkan intervensi dari sorga, firman akan keluar. Tuhan tahu nggak kalau sungai Keritmu udah mulai kering? Tahu. Setelah sungai itu menjadi kering karena nggak ada hujan, ayat yang ke-8. Alkitab berkata, next, 8. Ayat yang ke-8. Ada? Maka, keren. Datanglah firman kepada Elia. Kamu gak kenal Alkitab. Gak pernah baca. Gak pernah mempelajari. Mana Alkitabmu? Ada yang nyatet gak? Gak ada. Karena mentalitasmu cuma dengar khotbah. Tuh pemimpin-pemimpin nyatet. Makanya hidupnya ditransformasi. Firman datang. Kamu gak pernah bergaul sama firman? Forget it, no miracle. Karena yang membuat terobosan di tengah-tengah kekeringan, firman. Bukan otakmu. Bukan kekayaanmu. Bukan koneksimu. Mau didoain sama Pastor Melvin, sampai jidatmu. Up and down, nothing happens. Firman, rubah hidup kamu. Karena kalau firman datang, respon. Karena firman bukan pelajaran. Firman pengenalan. Karena yang muncul seorang pribadi. Sungai Kerit menjadi kering karena gak ada hujan. Datanglah firman kepada Elia. Ayat yang selanjutnya. This is awesome. Ayat yang ke-9. Number 1. Prepare. Kamu mau masuk musim baru? Mau masuk masa terobosan? Mau masuk
Tuhan menyertai, prepare. Before every journey, preparation is needed. Nomor satu Tuhan bilang, bersiap. Nomor dua, di tengah-tengah kekeringan, Tuhan gak kehabisan akal. Dia bilang pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Orang-orang Sidon gak menyembah Allah Israel, yang disembah Baal. Orang yang berjalan dengan Tuhan, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan pun, Tuhan bisa menyertai saudara kok. Ini coba, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, stay. I love that. Prepare, go, stay. Look at the command of God. Jelas. Kapan bersiap, kapan ngelangkah, kapan diam. Jadi kalau Tuhan bilang sama Elia, stay. Perjumpaan Elia dengan janda di Sarfat, it's not a one time event. Kita nggak tahu berapa lama dia di Sarfat. Orang yang jalan dengan Tuhan, Anda nggak perlu kelabakan. Anda nggak perlu mikir. Berapa lama kira-kira saya bisa makan ya? Uang saya kapan ya habisnya ya? Kira-kira siapa yang bisa nolong saya ya? God says you stay. Bahkan di tengah-tengah kota musuh yang tidak mengenal Tuhan, you relax and you stay. I'm with you. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Alkitab berkata kenapa disuruh diam? Sebab aku telah memerintahkan. Wow. Seorang janda Sarfat nggak punya makan, udah mau mati, sisa segenggam tepung dengan sedikit minyak dibuli-buli, nggak pernah ketemu dengan Allah Israel, tapi di bawah perintah Allah loh. Orang yang lekat dengan Tuhan, orang yang tahu isi hati Tuhan, orang yang hidup untuk melakukan kehendak Bapa, bahkan orang yang benci sama kamu, bisa diperintahkan Tuhan untuk jaga hidup kamu. Wih keren. Aku perintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Udah ketemu sama jandanya? Belum. Karena provisi di depan. He will send the right person. Kamu belum kenal sama orangnya. Tapi kalau kamu dikenal oleh Tuhan, di tengah orang yang kamu tidak kenal pun, di situ Tuhan menyatakan kesetiaannya buat saudara. Yang mengerti katakan amin. I'll give you 3 secrets of priority. Ayat yang selanjutnya. Dengan cepat. Saya cuma mau cerita aja lah hari ini. Supaya saudara nangkepnya gampang. Get the bits. Firman ini hukum. Gak ada orang berdoa supaya diberkati. Konyol kita. Kamu berdoa supaya kenal Tuhan. Beribadah karena kamu mencintai Tuhan. Siapa bilang kamu datang ke tempat kayak begini supaya kamu diberkati? Wrong place. You come here to meet God. Mau diberkati? Kerja yang benar. Pegang polanya Tuhan. Jangan males. Punya hikmat. Minta sama Tuhan pengurapan. Itu membuat kamu berhasil. Dan pengurapan bukan kamu diolesin minyak. Karena Tuhan di surga gak produksi baby oil. Pengurapan sama dengan penyertaan Tuhan. Gak usah diminyakin kalau Tuhan bersama dengan kamu. His anointing is on you. Pengurapan itu penyertaan. Simple. Setiap kita diurapi. Kenapa? Karena yang diurapi Kristus di dalam kita. Bukankah namanya dia Kristus? Artinya apa? Yang diurapi. Berarti kamu gak usah diolesin minyak pun. Kristus yang diurapi ada di dalam kamu. Lebih dari pengurapan hamba Tuhan. Pengurapan sang juru selamat ada di dalam saudara loh. Kurang apa lagi? Sesudah itu bersiap. Pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai, ini this is interesting, ke pintu gerbang kota. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, ngomong apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya apa saudara? Supaya aku minum. Nomor 1, tolong dicatat. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup di dalam hukum prioritas? Nomor 1, prioritaskan persekutuan. Masalahnya sekarang kita datang ke gereja udah kayak entertainment. Lu cari gereja yang paling cepat. Sound system yang paling bagus. Worship leader yang paling terkenal. Pembicara yang paling hot. You come to be entertained, kamu keluar kosong. Kenapa persekutuan penting? Anda harus mengerti. Di pintu gerbang, tempat yang salah ngumpulin kayu api. Ngapain janda ini mengumpulkan kayu api di pintu gerbang? Tempatnya salah, lokasinya benar.
Seringkali orang mencari Tuhan ke gereja untuk tujuan yang salah. Itu menentukan loh. Karena God, dia menilai, dia mengukur yang ada di dalam hatimu. Prioritas pertama, prioritaskan persekutuanmu dengan Tuhan. Pribadi dan bersama-sama. Janda Sarfat ini mengumpulkan kayu di tempat yang salah. Ngapain ngumpulin kayu di pintu gerbang? Tempatnya salah, tapi lokasinya benar. Dia di pintu gerbang untuk melakukan hal yang salah. Dia di pintu gerbang untuk mengharapkan hal yang salah. Tapi lokasinya benar. Kenapa? Kalau dia tidak di pintu gerbang, dia nggak ketemu dengan abdi Allah yang namanya Elia. Waktu perempuan itu ada di pintu gerbang. Bukan tempat yang pas untuk ngumpulin kayu api. Tapi ada suara, ada firman, ada perkataan Tuhan. Ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ada waktunya saudara akan merasa, ngapain sih gue pelayanan di gereja? Ngapain sih saya harus memprioritaskan persekutuan orang percaya? Ngapain saya harus berdoa menyembah Tuhan? Kenapa saya harus sisihkan waktu? Bukan cari waktu sisa untuk mengejar Tuhan, mencari wajahnya, mengucap syukur, mempelajari firman. Terakhir mempelajari firman kapan? Buka kamus gitu, buka konkordansi. Jangan yang dibukain stok mulu. Kenapa kamu gak pernah ketemu dengan Tuhan? Karena kamu gak pernah ada di pintu gerbang. Pintu gerbang, tempat raja masuk. Pintu gerbang, tempat Anda berjumpa dengan Tuhan. Gak ada 1 menit pun yang saudara investasikan di dalam hadirat Tuhan yang sia-sia. Karena Anda sedang menantikan sang raja masuk ke dalam pintu gerbang. Perempuan itu di tempat yang salah, tapi lokasinya benar. Karena satu perkataan Elia, rubah kehidupan seorang janda ini. Her life is about to change. Prioritas yang nomor 2. Apa itu? Saya lanjutin dulu. Elia pertama ngomong, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Si perempuan dengan cepat dia kasih. Karena kenapa? Buat dia it's something that she can do. Karena perempuan ini gak krisis air. Perempuan ini krisisnya apa? Krisis makan. Gak punya banyak minyak, gak punya banyak tepung. Di Israel lagi kekeringan, di daerah Sidon air bukan masalah. Yang nomor 2, apa hukum prioritas? Prioritize giving. Prioritas memberi. Jangan kasih memberi, jangan memberi seperti kamu lagi berbelas kasihan kepada Tuhan. Tuhan gak butuh belas kasihanmu. Wes yang penting kasih persembahan. You give with intention. Kamu siapin memberi dari rumah. Kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan dari rumah. Bukan pas di gereja, obok-obok dompet baru cari cash. Kalau bisa yang nominalnya paling kecil. Dan kamu berkata, aku sudah memberi. Tuhan bilang, hati lu busuk sih. Emang Tuhan butuh donasi? Anda memberi bukan memberi donasi. Anda memberi hormat. Pertama diminta air. Perempuannya bilang, fine. Karena air bukan sesuatu yang kurang buat dia. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-11. Apa yang Alkitab katakan? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Elia ngomong lagi. Coba ambil juga bagiku apa saudara? Sepotong roti. Lihat respon perempuan ini. Ayat yang ke-12. Alkitab berkata. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan Allahmu. Bukan Allahku. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, gak ada roti. Waktu diminta air, no problem. Karena air tidak menyangkut kebutuhannya. Tapi pas dia lagi dilatih untuk ngambil air, itu pertanyaan yang pertama, tiba-tiba Elia berkata, kasih aku roti. Ini tunggu dulu. Ini gua butuh. Yang ini jangan disentuh. Ini punya saya. Ini kebutuhan saya. Kamu belum memberi sampai kamu belajar yang namanya percaya.
Kali ini yang diminta sesuatu yang dia kekurangan. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, gak ada roti sedikit pun. Kecuali, loh kok kontradiksi? Katanya sedikit aja juga gak ada. Tapi ada kok. Betul gak? Gak ada sedikit pun. Tapi, lah kalau ada kecuali berarti ada. Cuma di sini gak nyampe gitu loh. Saudara dan saya memberi gak dari sini. Memberi dari sini. Segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mau ngelolahnya bagi aku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya maka kami akan. Ini konyolnya kita. Apa sih yang kita lakukan? Kita berusaha mempertahankan harga diri kita, mempertahankan aset kita, mempertahankan apa yang berharga. Padahal semua yang kita lakukan ujungnya mati. That's us. Yang penting gua makan roti terakhir. Pertahankan ego. Ujung-ujungnya apa saudara? Mati. Saudara tahu tanpa Tuhan apapun yang kita lakukan ujungnya apa saudara? Mati. Tanpa kehadiran Kristus, tanpa intervensi Tuhan, apapun yang kita lakukan, faedahnya apa saudara? Mati. Dan Tuhan mau melepaskan kita dari kematian. Kenapa jadikan Kristus yang utama itu penting? Hukum prioritas. Karena tanpa Kristus di posisi nomor 1, semua yang kita lakukan gak ada artinya. Ujungnya apa? Mati. Lihat ayat yang selanjutnya. This is powerful. Ayat 13. Ini hukum memberi. Nomor 2. Nomor 1 prioritaskan persekutuan. Nomor 2 prioritaskan apa saudara? Memberi. Katakan sama-sama dengan saya, prioritaskan memberi. Sebab kerajaan Allah itu termanifestasi lewat pemberian. Itu hukum. Selfless life. Love. Kamu bisa memberi tanpa kasih, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya ulang. Kamu bisa memberi tanpa kasih, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu hukum. Dan itu prioritas buat saudara dan saya. Mengerti, katakan amin saudara. Karena sering kali ternyata apa yang kita perlukan, kita bisa temukan waktu kita rela melepaskan yang kita perlu lepaskan. Giving enrich you, bukan memiskinkan kita. Saya ketemu satu bukti yang dahsyat luar biasa di kitab Markus pasal yang ke-10. Saya ajak saudara ngeliat dulu, boleh? Buka Markus pasal yang ke-10. Kalau belum tahu biar hari ini tahu. Makanya Alkitab dibuka. Jangan koleksi debu di rumah saudara. Markus 10. Dari ayat yang ke-17. Ketemu sama anak muda yang kaya. Waktu Tuhan bertemu dengan anak muda yang kaya, dia tidak sedang memiskinkan anak muda ini. Dia sedang memperkaya anak muda ini. Tapi kalau otak kita gak berubah, maka kita gak pernah mengerti isi hati Tuhan itu apa. Ini orang kaya raya loh. Punya semua tapi cinta Yesus. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Berarti dia ngejar Tuhan, punya intensity, dengan intensitas, dengan intensi. Sambil bertelut di hadapannya. Berarti dia menyembah loh, menghormati Tuhan. Dia berkata, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Genuine dia pengen tahu. Dia mau mendapatkan sesuatu yang dia gak punya. Ayat yang selanjutnya dengan cepat. Kita berkata, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yang lagi Tuhan rubah adalah konsep. Cara pandang. Tuhan lagi ngarahin matanya ke sorga. Karena yang orang ini lihat, Yesus yang ada di dalam bentuk fisik pada saat itu. Tapi dia belum nangkep nilai yang namanya nilai kekekalan. Yesus lagi katakan, jangan cuma lihat sosok. Look at my father. Ayat yang selanjutnya. Kita berkata di ayat yang ke-19 dan selanjutnya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bunuh, jangan zina, jangan nyuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. 10 hukum Taurat dibukain semua. Ayat yang selanjutnya, bayangin loh.
ini bukan orang agamawi seperti apa. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Keren. Ayat yang selanjutnya. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Look at that. Bukan ditantang. Bukan dipermalukan. Yesus berbelas kasihan. Kadang-kadang belas kasihan Tuhan bentuknya gak dielus-elus. Belas kasihan Tuhan Anda dihardik. Belas kasihan gak selalu Anda dimengerti. Belas kasihan seringkali bentuknya Anda di-challenge. Supaya Anda bisa lihat yang tadinya gak kelihatan. Yesus berbelas kasihan kepada anak muda yang kaya ini. Hanya satu kekuranganmu. Jual apa yang kau miliki, give it to me. Kasih ke orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dia sedang tidak dimiskinkan. Dia sedang diperkaya oleh Tuhan. Kemudian datang ikut aku. Ayat yang selanjutnya. Dengan sedih hati kita udah tahu. Dia berpaling dari Yesus karena banyak hartanya. Anak ini konyol. Karena dia gak tahu kalau dia tidak sedang dimiskinkan Tuhan. Dia sedang diperkaya oleh Tuhan. Dari mana saya tahu? Saudara harus tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh. Dia tahu apa yang tanganmu bisa lakukan. Semua yang kita bisa lakukan it's for His glory loh. Kalau anak muda ini punya keterampilan, punya kekayaan, punya kemampuan. Tuhan sedang tidak memiskinkan anak muda ini. Tapi kalau Tuhan gak ngerubah posisi hatinya, maka keterampilan, keberhasilan dan hartanya bisa menyeret dia keluar dari hadirat Tuhan. Coba sekarang turun beberapa ayat, masih di Markus pasal yang ke-10. Coba saudara dan saya lihat ayat yang ke-28 dan selanjutnya. Yesus ngomong, orang kaya susah masuk surga. Masih di perikut yang sama. Murid-murid pada dengerin, oh iya ya, oh karena orang itu ya. Oh orang yang gak mau meninggalkan semuanya ikut Yesus ya. Setelah murid-murid dengar yang Yesus katakan tentang orang kaya sukar masuk surga, saya bingung. Petrus nyeletuk. Karena dia pikir dia superior daripada anak muda yang kaya itu. Ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Loh, itu anak muda gak mau meninggalkan kekayaannya, kami tinggalkan semua. Bapak, Ibu, ayat yang selanjutnya. Kami meninggalkan semua untuk mengikut Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan. Yang pertama disebut apa? Aset. Kedua, relationships. Yang ketiga, pencapaian, anak, keturunan. Ibu, bapak, anak ladang. Barang siapa yang karena aku, karena Injil, memprioritaskan Tuhan, ninggalin semuanya. Ayat yang selanjutnya. Ini lihat nih, lihat makanya Alkitab ngomong apa. Orang itu kapan saudara? Kapan? Now. Si orang kaya sedang tidak dimiskinkan. Masa ini, kamu akan terima 100 kali lipat. Yang pertama disebut apa? Aset. Kalau kita nggak ngerti hukum utama, semua yang Tuhan minta, kita akan pikir sebagai kerugian. Padahal di dalam Kristus hanya ada keuntungan. Barang siapa berusaha untuk memperoleh hidupnya, kamu kehilangan nyawamu. Tapi kamu rela kehilangan nyawamu, kamu memperoleh kehidupan yang sejahtera. Tolong kembali ke 1 Raja-Raja 17. Makanya cara kita berpikir, otak kita harus dicuci dulu. Dirubah. Ini hukum prioritas. Saudara dan saya memprioritaskan yang tepat, maka Anda dapatkan posisi Tuhan. Waktu posisi Tuhan tepat, maka prioritasmu tepat. Waktu prioritasmu tepat, Anda gak struggle. Karena firman adalah hukum. Hukum yang tidak pernah lekang waktu. Waktu hukum dijalankan, maka hukum akan memberikan faedah, benefit dari hukum tersebut. Hukum gak mematikan, hukum menyejahterakan. Yang mematikan hukuman. Hukuman sama hukum beda. Yang Yesus kalahkan hukuman, hukum gak pernah dihapus. Karena hukum adalah keadilan, kebenaran, kekudusan, pribadi Allah. Gimana dihapus? Gak bisa dihapus. 1 Raja-Raja 17,
Coba lihat sekarang ayat yang ke-13. Jadi si perempuan bilang, gak bisa gua kasih. Gue mau makan roti terakhir terus mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya. Bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang selanjutnya, ini keren, dahsyat luar biasa. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Janji dilepaskan terlebih dahulu. Tapi tanpa ketaatan, janji tidak pernah berubah jadi realita. Titik. Emang waktu perempuannya pulang, buli-bulinya udah berisi minyak tambah gitu? Belum. Waktu pulang, tepungnya lebih dari segenggam? Belum. Tapi janji lepas di depan. Ketaatan memastikan janji yang Anda terima di depan sampai Anda alami di belakang. Gitu. Poin nomor 3. Nomor 1, prioritaskan persekutuan. Nomor 2, prioritaskan memberi. Nomor 3, prioritaskan yang namanya melangkah dengan iman. Janji dikasih di depan. Tapi tanpa ketaatan, janji hanya berhenti sebagai janji. Dan tidak pernah menjadi sebuah penggenapan janji. Saudara tahu, saya suka sekali kalimat terakhir. Itu tepung, itu minyak. Tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Ketaatan ada kadar luasannya. Kamu gak taat? Jangan berpikir Tuhan penuh dengan belas kasihan. Nanti kesempatan akan datang. Ada waktunya telat, kamu gak bisa ngulang lagi. Obedience is seasonal. Nggak ada satu ketaatan buat selama-lamanya. Sampai hari ini Yesus di sorga masih taat kepada kehendak Bapaknya. Ngapain dia? Bersyafaat buat kita. Konyol nggak orang Kristen berkata, aku kan udah taat. Orang yang taat nggak ngomong kayak begitu. Karena ketaatan bukan sebuah satu kali peristiwa. Ketaatan tuh gaya hidup tiap hari. Ketaatan ada kadar luasanya. Saudara dan saya di akhir zaman masih nggak taat. Karena untuk umat pemenang bukan masalah bisa taat di akhir zaman. Seberapa cepat kamu taat. Nah, nunda. Minta konfirmasi, 1000 konfirmasi. Orang minta konfirmasi terus. Saya tahu isi hatimu, nggak pengen taat. Konfirmasi terus. Satu pendeta bisa bernubuat, konfirmasi lagi. Udah terima 1000 konfirmasi, besok konfirmasi lagi. Udah gak usah lah, tidur aja lu, gak mau taat kok. Minta konfirmasi terus. Alasan, orang semakin taat, gak bertanya-tanya minta konfirmasi. You walk! Karena kamu percaya sama Tuhan sih. Kalau sampai salah jalan, gak usah khawatir. Bapak yang baik membawa kamu ke jalan yang benar. Pusing. Minta konfirmasi terus, konfirmasi terus. Gak taat-taat. Alasan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Janji di depan. Coba satu ayat mundur. Dengan cepat. Saya mau kasih sama saudara beberapa kriteria. Satu ayat di depannya coba. Ayat yang ke-14. Is that right? Next. Enggak, belum. Mundur. Coba dari ayat yang ke-12. Saya mau saudara lihat sesuatu. Nah, ini. Saya mau saudara lihat sesuatu. Apa sih ciri khas orang yang melangkah dengan iman? Orang yang taat. Lihat ayatnya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan buat 3 potong kayu api. Kemudian, apain? Aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat yang selanjutnya. Lihat responnya Elia ya. Saya mau lihat ada stepnya nih. Orang yang taat, orang yang mau melangkah dengan iman. Tetapi Elia berkata, jangan apa saudara? Nomor 1, gimana kamu bisa melangkah dengan iman? Resist yang namanya ketakutan. Kamu jalan takut salah, takut ditinggal, takut dikecewakan, takut gak ada. Ketakutan akan menahan saudara dari ketaatan. Simple.
Ketaatan nggak bisa ditengking. Ketaatan harus dilawan, ketakutan harus nggak bisa ditengking. Ketakutan harus dilawan. Step nomor 1, don't be afraid. Nomor 2, apa yang Elia katakan? Pulang. Balik ke firman. Balik ke covenant. Balik ke perjanjian. Balik ke kasih mula-mula. Tanpa kembali ke titik awal saudara berjumpa dengan Tuhan, kamu gak mungkin bisa melangkah maju. Karena yang memampukan saudara dan saya terus melangkah dengan iman adalah mengingat Dia yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Jangan takut, pulang, buat seperti yang kau katakan. Tuhan tuh gak bilang, lepas semuanya, tinggalin, gak usah kerja, doa aja. Kamu mau berbisnis? Bisnis. Mau kerja? Kerja. Didik anak? Didik. Sekarang jangan lakukan sendiri. Ikut sertakan Tuhan di dalam keseharianmu. No. Elia bilang, kamu mau masak di rumah? Mau bikin makanan buat anakmu? Mau bikin makanan buat diri sendiri? Enggak dilarang. Elia gak bilang, kamu gak punya iman loh. Enggak. Pulang. Lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi bedanya sekarang, tadi kamu melakukan tanpa Tuhan. Sekarang lakukan yang kamu perlu lakukan dengan janji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan instruksi Tuhan. Hasilnya beda. Padahal yang dilakukan sama. Ini prioritas nih. Ini hukum prioritas. Tetapi buatlah lebih dulu. Buat aku terlebih dahulu. Yang unik. Roti buat Elia tidak boleh dibuat bersamaan dengan roti buat dirinya sendiri dan anaknya. Anda gak bisa lo punya attitude ikut Tuhan. Ya sudahlah, sekalian aja. Pas, nyaman aja. Kebetulan saja gak bisa. Make God first. Roti Elia gak boleh dicampur dengan rotinya. Dan tidak boleh dicampur dengan roti anaknya. Gak boleh. Buat aku dulu. Kedua, antar dulu. Bisa ngerasain gak perasaan ibu? Gue kebanyakan tepung gak ya? Nanti kalau semuanya gue udah pakai buat Elia, buat gue yang mana? It's full of risk. Tapi God first. Buat Elia, anterin dulu. Baru kamu buat kamu dan buat anakmu. Tapi kalau saudara memprioritaskan Tuhan, Anda jadikan Tuhan yang utama. The moment itu perempuan balik ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14. Look at this. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Allah. Ingat janjinya, tepung itu gak akan pernah habis. Minyak itu ada di dalam buli-buli. Dan tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15. Setelah si perempuan membuat roti buat Elia, kasih ke Elia. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ada ketepatan di dalam ketaatan. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa apa yang dia perkatakan tidak mungkin gugur dan gagal. Pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Hari ini saya mau ajarkan. Sudahkah kamu jadikan Kristus yang utama? Atau kamu cuma jadikan Kristus bahan tambahan? Just in case. Tuhan bukan emergency plan. Jesus needs to be your number one plan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya mau tutup di sini. Kalau Anda baca di rumah, dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Coba tampil, nah. Satu kali ternyata anak si perempuan jatuh sakit. Apa yang terjadi? Mati. Karena ketaatan seorang ibu yang mengutamakan Tuhan. Ternyata orang yang memprioritaskan Tuhan. Saudara bukan hanya diselamatkan dari keadaan yang kau sedang hadapi saat itu juga. Tapi yang ditabur oleh seorang ibu ini. Menjamin kemenangannya untuk problem yang akan datang. Kenapa penting memprioritaskan Tuhan?
Karena dia sudah ada di masa depan saudara. Dia tahu apa yang akan Anda alami. Dia tahu keadaan akhir zaman ini. Tapi memprioritaskan Tuhan di masa sekarang akan memastikan kemenanganmu di masa yang akan datang. Karena perempuan ini menghormati seorang abdi Allah yang namanya Elia. Waktu anaknya mati, kebangkitan sudah direncanakan Tuhan. Apa yang Anda tabur hari ini akan dituai di masa yang akan datang. Bukannya saudara yang menuai, tapi anak-anak pun akan menuai. Cucu-cucumu akan menuai. Cicit-cicitmu pun akan menuai. Yang mengerti katakan amin. Hukum prioritas. Prioritaskan untuk hadir di tempat di mana Tuhan hadir. Prioritaskan engkau ada di tempat di mana hati Tuhan Anda bisa temui. Pribadi dan secara korporat. Nomor 2, prioritaskan memberi. Give. Apa yang kamu butuhkan ada di apa yang kamu rela untuk kamu lepaskan. Dunia semakin tidak menentu. Dan manusia diajarin untuk semakin menahan buat diri sendiri, semakin selfish dan semakin pelit. Nomor 3, prioritaskan melangkah dengan iman. Walk by faith. Gak masuk akal. Kelihatannya gak menjawab kebutuhan saya. Bukan yang saya cari. Tapi satu hal yang pasti. Waktu firman ada di depan saudara, maka janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang diperuntukkan terima janji, tapi mati ngaplo. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diperuntukkan terima janji, mengalami janji, supaya nama Yesus dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa malam hari ini engkau diberkati. Bawa pulang prinsip, sesuatu pasti berbeda. Amin. Firman ini lekang waktu, bisa dibuktikan. Firman gak bisa dipelajari pakai intelek. Firman harus dialami. Karena firman adalah pribadi. Pribadi siapa saudara? Pribadi Yesus. Tundukkan kepala, ambil beberapa menit sambil worship team. Akan membawa saya di satu lagu. Saya minta saudara renungkan baik-baik. Sudahkah Kristus menjadi yang prioritas dalam hidupmu? Atau dia cuma sampingan? Tolong cek, bertobat. Kalau dia prioritas, kenapa kamu belum melayani? Saya dengar Soul for Jesus. Kalau pembicara Anda suka, rame. Kalau pas nggak ada pembicara cuma 8 orang. Ngapain lu datang ke sini? Kalau ini rumahmu, kalau ini komunitasmu. What do you do for this community? Saya dengarnya sedih. Kalau ada pembicara baru segini. Kalau pas nggak ada pembicara, 8, 10. Itu udah nunjukin hati kita. Please repent. Anda punya gereja lokal. Udah 10 tahun berjemaat. Nggak melayani. Yesus bukan nomor 1. Yesus sampingan buat kamu. Saya berdoa kalau hari ini saudara dan saya mau menjadi seperti wanita janda di Sarfat. Saudara dan saya mau jadi seperti Elia. Kita bukan korban. Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Hidupin. Jangan diomongin. Ketaatan bukan wacana. Ketaatan gak bisa direncanakan. Ketaatan adalah karena percaya. Ketaatan gak bisa direncanakan. Ketaatan harus dikerjakan. Jangan wacana terus. Lakukan dulu, nanti aku mau. Munafik gak mungkin. Bikin roti buat Elia dulu. Minyak dan tepungmu gak pernah habis. And I pray hari ini, kalau Anda mau surrender your heart, Anda buka tanganmu. Tepung dan minyak di tanganmu gak pernah habis. Waktu hujan turun, provisi berikutnya menyertai. Sungai Kerit kering, no problem. Dia kirim orang. Masa orang nolong kamu selesai, alam berubah memberkati kamu.
Sebab saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tundukkan kepala. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk setiap hamba-hambamu yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar kami hidup di dalam prinsip kebenaran firman. Ajari kami Tuhan hukum-Mu. Menjadikan Kristus yang utama. Yang pertama. Abah, kami berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Kami gak mau buang waktu. Kami gak mau berputar-putar di padang gurun yang sama. Dan hanya berangan-angan untuk masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih, salib Kristus adalah jaminan. Salib Kristus menyatukan kembali dengan kerajaan Allah yang tidak terlihat dengan mata. Salib Kristus membuat kami berdiri di dalam kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. 1.000 boleh rebah di sebelah kiri, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan. Tapi kami tahu kerajaan-Mu tetap selama-lamanya. Hari ini aku berdoa, impartasikan Tuhan. Impartasikan kepada hamba-hamba-Mu. Supaya kami alami yang dialami oleh janda di Sarfat bersama dengan anaknya. Kami alami yang dialami oleh Nabi Elia. Sebab Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mempreservasi hidup kami. Bahkan lewat hidup kami jadi berkat. Kami gak tahu anak janda itu jadi siapa. Meskipun para rabi berkata bahwa anak janda itu jadi salah satu orang dari para nabi. Kami percaya kalau Tuhan jaga hidup anak itu. Bahkan Tuhan bangkitkan anak itu dari kematian. Karena ada rencana yang ilahi. Demikian pula kami percaya ada rencana ilahi atas kehidupan setiap kami. Kami bukan hanya hidup. Kami dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Dipanggil dengan nama kami. Hari ini kami mau percaya. Mulai katakan kepada Tuhan. Berikan komitmenmu pada malam hari ini saudara. Dan biar Tuhan sendiri yang mengarahkan tangannya kepadamu. Hingga minyak dan tepung tidak akan pernah habis di dalam hidupmu. In the name of Jesus, we surrender our life, oh God. Shenorolon sanamana yananamundi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Come on, katakan sebagai doamu malam hari ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cintakan. Come on, dengan segenap hati katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapanku tak akan hilang. Tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Come on, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya kasih-Mu, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Katakan ku cinta Kau. Katakan hanya Engkau bagiku Yesus. Ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihi-Mu.
Come on, katakan sekali Yesus selamanya. Yesus sekali, Yesus selamanya. Come on, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya ada. Oh Yesusku. Sekali lagi, katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Jadikan ini pernyataan kasih-Mu. Yes Lord, takkan karena kasih-Nya, karena sekarang kami ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya, buka tanganmu saudara. Sharakotoromonde shikaralamanda. Rebo shikiri di bose. Buka mulutmu. Shananananu rito korolomonche. Mulai berdoa, mulai berusyakaralamanda. Katakan kepada Tuhan yang jadi kerinduan hatimu. Bahwa Engkau mau mengejar Tuhan. Bahwa Engkau mau mengejar Tuhan. Bahwa Engkau mau menjadi orang percaya yang betul-betul percaya. Bahwa Engkau mau jadi orang-orang percaya yang tidak berjalan di dalam keraguan, tapi berjalan di dalam kepastian. Bless. Bless your people, I pray. Bless your people, I pray. Bless your people, I pray. Dalam nama Yesus, biar kami bawa terobosan itu Tuhan. Untuk kami keluar dari ruangan ini, kami bawa terobosan itu. Tuhan, kami percaya pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Itu yang Alkitab katakan. Kau bekerja dalam hidup kami. Waktu kami gak rasakan Tuhan bekerja. Waktu kami gak lihat Tuhan tetap bekerja. Sebab janji-Mu adalah ya dan amin. Aku berdoa biar hari ini firman-Mu menerobos konsep kami yang salah. Hari ini kami mau belajar untuk melangkah. Kami mau belajar untuk mengiring Yesus. Kami mau belajar untuk mengikut polanya Yesus. Tuhan, aku berdoa biar kami membawa terobosan ini bukan hanya buat kehidupan kami pribadi, tapi buat keluarga kami, buat usaha kami, buat komunitas kami. Dimanapun kami berada, kami melepaskan berkat. Terima kasih Bapak, berkati Souls for Jesus. Aku berdoa, jadikan persekutuan ini Tuhan, tempat di mana orang-orang dikuatkan, orang-orang didewasakan, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengubahkan hidup masing-masing kami. Dan kami dipersiapkan membawa perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Meteraikan firman-Mu dengan kuat kuasa pengurapan Roh Kudus. Kami percaya. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Pengurapan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Engkau ada bersama dengan kami. Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa kalau ada yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kami berdoa. Saya melihat ada lever yang sedang dijamah oleh Tuhan. I command healing in Jesus name. Ada ginjal yang disembuhkan right now. Bagian lever dan ginjal. Somebody here, be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Syaraf kejepit. Ada seseorang ini, syaraf kejepit. Dari punggung, bagian pinggang, sampai ke bagian paha. Sembuh dalam nama Yesus. Be healed. Be healed. Dengan iman terima kesembuhanmu, angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Thank you for your healing power. Engkau Tuhan yang merestorasi. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang mencintai Tuhan, yang percaya, engkau sudah dijamah oleh Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh duduk ya. Sekalian diberkati hari ini.
saya juga terberkati. Thank you Pastor Michael buat firman-Nya. Saya sangat bersyukur juga sebelumnya, tapi sudah lama ya memang kita planning, tapi nggak ketemu-ketemu hari ini. Benar-benar thank you so much. Sebelumnya juga welcome ya, yang mungkin baru datang hari ini juga, terus yang mungkin belum kenal juga kan gitu. Kita di sini setiap hari Jumat, kita tuh memang interdenominasi. Yang penting memang seperti namanya, saya rindu orang-orang di sini memang ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan, mengalami pemulihan, dan juga mengenal Yesus, mengenal Bapak kita. Karena seperti yang Pastor Michael katakan juga bahwa hari ini ya, saya juga bersyukur bahwa tanpa sadar kita juga diingatkan, kalau kita mengenal karakter Bapak kita, kalau kita mengenal siapa Dia, who He is, siapa Dia yang sebenarnya, kita nggak akan goyah, kita nggak akan takut. Pengenalan akan Yesus Tuhan kita, bahwa siapa Dia itu sangat penting. Karena kalau tidak, kita nggak akan jadi bold, kita nggak akan confidence jadi seorang Kristen, jadi seorang yang mengikut Kristus. Kita pasti ngambang, ngawang. Jadi sebentar kuat, sebentar lemah, sebentar kuat, sebentar lemah. Satu juga ini menguatkan saya pribadi, juga saya rindu setiap orang di sini juga mengalami yang sama. Kenali Tuhanmu, bukan kenali tangannya saja, tapi benar-benar you just believe. He is your God, He is our God. Ya, seperti janda itu kita berani punya iman, kita melangkah taat. Jadi sangat mengena, saya benar-benar memang tema tahun ini Pastor benar-benar untuk we want to know more about Him, Jesus. About Jesus, seperti namanya kita so for Jesus. Saya rindu semua orang yang hadir. Hari pertama atau sekali atau dua kali pun saya rindu. Kalian semua mengalami perjumpaan sama Tuhan. Mengenal pribadinya dengan benar-benar mengenal. Kalau engkau tahu Bapakmu, kau akan maju dengan sangat berani. Dan kita adalah pemenang karena Dia sudah menang lebih dulu. Itu yang saya mau tambahkan. Setiap hari Jumat kita kumpul di tempat ini. Thank you buat Pastor Timmy. Pastor di sini kita pinjam tempat dari gereja GBI TCC. Mungkin Pak Timmy bisa datang gitu. Ya, jadi thank you so much buat Pak Timmy. Kita dipinjami tempat di sini untuk boleh ya membangun sama-sama lah, mengenalkan Tuhan. Pastor Timmy bilang bahwa pakai aja untuk selama ini untuk membangun kerajaannya Tuhan. Bless the kingdom. Ya kita jalankan. Thank you so much Pak Timmy. Thank you juga dibantu pas tim multimedia juga. Saya benar-benar by divine connection. Seperti yang Pastor bilang, kalau Tuhan yang panggil, kita melangkah. Tuhan sendiri yang menyediakan. Thank you juga buat semua tim worship. Dari ini semua dari beda-beda Pastor. Tapi benar-benar by divine connection kita ada. Saya rindu pokoknya please come and join, kita welcome. Kalau punya gereja tetap planted di gerejanya masing-masing ya. Harus tetap melayani juga kan gitu. Kita pokoknya yang penting saya rindu kalian didewasakan, dikuatkan untuk maju, jadi impact, jadi influence dibuat sebanyak orang. Thank you semua, saya mungkin dibantu, kita mau nyembah satu sebelum kita tutup, mungkin dibantu tutup doa. Pastor Timmy mungkin bantu pas doa. Pastor Timmy, mungkin biar orang-orang tahu, boleh bantu tutup doa ya Pastor. Ini Pastor, kalau ketemu adem, dan saya respect sama Pastor Timmy. Saudara kita sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Tuhan kita yang kasih dan ajaib. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh terberkati dengan kebenaran firman-Mu, dengan puji-pujian penyembahan yang ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan sempurnakan ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Pastor Michael Wijaya yang telah memberkati kami semuanya dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam segala hal yang dilakukan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan memberkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk Hans dan Christine. Biar Tuhan pakai dua hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin sertai. Dan juga kami serahkan persekutuan Soul for Jesus ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah persekutuan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang hadir mengikuti ibadah yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir di malam hari ini. Apapun pergumulan kehidupan mereka, biarlah semuanya di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan setiap seruan mereka. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah kasih berkat-Mu juga tercurah untuk seluruh tim PAW. Tim FOH yang ada di belakang. Biarlah Tuhan menyertai mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, saatnya bagi kami menerima segala berkat yang terbaik dari Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Roh Kudus. Biar itu beserta dengan kita semuanya mulai malam ini sampai Maranatha. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.